40 hadis hukum dan adab untuk wanita muslimah. Telah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia dan juga jin. Ketika menyebutkan manusia sebagai objek dakwah, di mana Nabi adalah da'inya dan manusia adalah mad'u, yang didakwahi, yang diseru, yang diajak, yang diberitahu. Maka wanita atau perempuan adalah salah satu dari mad'u atau objek dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau menjelaskan segala perkara syariat untuk keperluan kebutuhan para laki-laki, beliau pun menjelaskan apa yang terbaik, apa yang paling baik, dan apa yang tidak baik untuk para wanita mukminah, wanita muslimah. Di antara kaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara af'al, perbuatan Nabi SAW yang menunjukkan atensi beliau, perhatian beliau terhadap kebutuhan wanita, keperluan wanita, hak-hak wanita, dan bentuk pemuliaan beliau terhadap wanita adalah sebagiannya adalah hadis yang kita bahas, dan insya Allah hari ini ya kita masuk pada al-haditsul tsamin wal ishrun. Hadis yang ke-28 dan masih berada pada babur rabi', bab yang keempat, menggapai pernikahan penuh dengan keberkahan. Hadis yang ke-26, hadis menolak ajakan maksiat suami. Hadis menolak ajakan maksiat suami. Seperti biasa hadis ini saya bagi menjadi 3 subtema. Atau saya bagi menjadi 3 poin. Pertama, ya lafad dan takhrijul hadis. Atau takhrij dan lafad hadis. Maksudnya redaksi ini terdapat di hadis siapa, riwayat siapa, dan derajatnya apa. Ya, yang kemudian fiqhul hadis, yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga, fawaidul hadis, ya, faidah-faidah apa saja, manfaat-manfaat apa saja yang dapat kita ambil dari hadis ini. Baik, kita masuk pada bab yang pertama, lafad wa takhrijul hadis. Lafad dan takhrij hadis. Ibu, hadis ini terdapat pada 2 kitab hadis. Pertama, ibu bisa lihat dalam Sahih Al-Bukhari. Kitab An-Nikah, kitab nikah. Bab ya la tuti'ul mar'ah zaujiha fi ma'siyah. Ya, istri tidak boleh menaati suami dalam kemaksiatan. Bunyi haditsnya adalah haddatsana Khallad bin Yahya. Telah bercerita kepada kami Khallad bin Yahya. Dia berkata, haddatsana Ibrahimu ibnu Nafi'. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Nafi'. Anil Hasan. Dari Hasan, huwa ibnu Muslim. Ya, Al-Hasan adalah putranya Muslim. Ya. An Safiyata, dari Safiyah, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Aisyah,
inna imra'atan minal ansar. Ya, sesungguhnya seorang wanita dari Ansar. Ya, Zaujatu binataha. Ya, dia hendak menikahkan anak wanitanya dengan seorang laki-laki. Fatama'ata sya'ru ra'siha. Ya, dan rambut anaknya itu rontok. Ya, rambut anak wanita itu rontok. Faja'at ilan Nabi SAW. Maka ibu dari anak wanita hendak menikah atau wanita Ansar tadi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakarat dzalikalah. Maka dia menyampaikan permasalahannya tadi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita itu berkata, inna zaujaha amarani an asila fi sya'riha. Kata ibu dari anak wanita berkata, calon suami anakku ya menyuruhku agar aku menyambung rambut anak wanitaku. Faqala, maka Nabi berkata, la, jangan. Innahu qad lu'inal musilat. Ya, sesungguhnya Allah telah melaknat al-muwasilat, para wanita yang menyambung rambut. Ini sanad dan redaksi yang ada pada Sahih Al-Bukhari dalam kitab nikah, bab istri tidak boleh menaati suami dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini bisa juga ibu dapati di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab Musnadun Nisa. Musnadnya para sahabiat. Perawi-perawi wanita dari kalangan para sahabiat. Ya, para sahabat wanita. Bab Baqil Musnad As-Sabiq. Lanjutan Musnad yang lalu. Haddatsana Zaid bin Khubab. Ya, haddatsana Zainu ya Zaidu ibnul Khubab telah menceritakan kepada kami Zaid bin Khubab. Dia berkata, akhbarani Ibrahim ibnu Nafi', telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Nafi'. Ibrahim bin Nafi' berkata, akhbarani Al-Hasan bin Muslim, telah mengkhabarkan kepadaku Al-Hasan bin Muslim. Ya. Ibni Yanaq bin Yanaq an Safiyah binti Syaibah, dari Safiyah binti Syaibah an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna imra'atan minal ansari yazawwajat ibnatan laha fastakat ya wa tasaqata sya'ruha fa'atitan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna zawjaha yuriduha fa'asillu sya'raha faqala Rasulullah sallallahu la'anallahu al-musilat. Ya, jadi dia berkata apa? Bahwa saya ingin menikahkan anak wanitaku. Ia sakit dan rambutnya rontok. Ya, wanita tersebut mendatangi Nabi dan berkata, sesungguhnya calon suaminya ya ingin agar anak wanitanya itu disambung rambutnya sehingga dia menyenanginya. Ya, Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambut. Itulah dua lafaz hadis dan takhrij dari dua kitab hadis. Yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari, yang kedua dalam Musnad Ahmad bin Hanbal rahimahumallahu ta'ala. Baik, Ibu.
Ya, Ibu lihat hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum yang terkandung pada hadis ini pertama bahwa menginginkan istri yang cantik adalah fitrah untuk setiap laki-laki. Laki-laki siapapun dia. Walaupun laki itu dengan kondisinya mungkin di bawah standar ketampanannya, ya, keelokannya, tetapi sesungguhnya siapapun laki-laki, dia berharap, berkeinginan untuk menikahi wanita yang cantik, dan itu fitrah. Itu fitrah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini bisa ibu lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kitab nikah, bab sekufu dalam agama. Sekufu dalam agama. Hadis ini bisa juga ibu dapati dalam Sahih Muslim, kitab Ar-Rada'ah, kitab menyusui, bab istihab nikahi dzatid din, ya, sunnahnya menikahi wanita yang baik agamanya. Ya, hadis ini juga bisa ibu dapati dalam Sunan Abi Daud, ya, kitab An-Nikah, bab anjuran untuk menikahi wanita beragama. Hadis ini juga bisa ibu dapati dalam Sunan An-Nasa'i, kitab nikah, bab dibencinya menikahkan laki-laki pezina dengan wanita yang baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi oleh 4 faktor yang mendasari, yang mendorong, yang menumbuhkan rangsangan pada laki-laki untuk menjadikan seorang wanita, untuk menikahi seorang wanita. Yang pertama, 5 liha, faktor harta dari wanita itu. Wali hasabiha, karena faktor keturunan, anak sopo iki. Ya, sopo bapakne, sopo ibune. Yang ketiga, wajamaliha, karena hartanya. Ya, anak orang kaya apa bukan kaya. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Perhatikan, Nabi mengatakan faktor yang ketiga yang mendorong seseorang laki-laki menikahi wanita adalah karena faktor kecantikan. Inilah alasan kenapa saya menjadikan bahwa menginginkan wanita yang cantik menjadi istri adalah fitrah. Dan hal itu dijelaskan oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, rambut yang indah. Ya, namanya rambut yang indah itu berarti lebat, panjang, hitam berkilau, seperti iklan Sunsilk ya Bu. Ya, atau clear dan semacamnya. Ya, adalah bagian dari kecantikan. Tidak ada yang mengingkari bahwa salah satu instrumen kecantikan pada tubuh wanita itu adalah rambut. Maka tidak heran ibu
menghabiskan waktu berjam-jam di salon-salon untuk treatment rambut. Apakah itu di masker, apakah itu di kerimbat, dan macam-macam. Ya, jelas? Maka ini fitrah. Ya, wanita ya terlihat cantik manakala rambutnya lebat, panjang, hitam, mengkilat. Ya, berkilau rambut. Maka tidak heran kalau laki-laki calon suami wanita ini atau mungkin sudah menikah menginginkan istrinya terlihat elegan dengan rambut seperti bintang iklan Sunsilk tadi. Atau mungkin rambutnya seperti Raisa atau Raline Shah misalnya. Ya, nah, atau semacamnya lah seperti itu. Ya, nah. Islam tidak melarang wanita mempercantik dirinya. Islam tidak melarang wanita membiarkan rambutnya lebat, terurai panjang. Islam ya tidak ingin wanita merubah rambut yang hitam menjadi warna lain. Tidak boleh. Biarkan dia hitam. Ya. Nah. Maka kecantikan, keindahan rambut dibolehkan. Asal dengan syarat dia adalah asli. Bukan sintetis dan semacamnya. Pakai wig. Ya, atau rambut sintetis sekarang ini lagi ditanam-tanam rambut ya Bu. Betul ya Bu? Ada yang sekarang ada teknologi bisa rambut ditanam-tanam, namanya rambut sintetis bukan? Maka ini tidak boleh. Ini diharamkan. Ya, jadi sekali lagi wanita yang berambut panjang tidak diwajibkan untuk mengguntingnya. Biarkan saja ditumbuh. Wanita ingin memiliki rambut yang lebat, silahkan. Dia boleh berobat atau mengobatinya. Bila rambutnya tipis, dia boleh mengobatinya. Untuk menebalkan rambutnya, untuk menyuburkan pertumbuhan rambutnya, maka itu boleh. Tetapi terlarang manakala dia membuat rambut sintetis, ya apakah itu ditanam, apakah itu dengan pakai wig, atau dengan metode sambung sekarang. Ya, hal ini tidak dibenarkan oleh syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi harus alami, ya bukan rekayasa. Ya, karena apa? Haram hukumnya menyambung rambut. Dan bila rambut itu sudah beruban, diharamkan menyemir dengan warna hitam. Jadi hitamnya harus alami, bukan rekayasa. Jelas Bu? Karena hal ini berkaitan dengan rambut wanita yang membuat suami atau calon suami tidak berkenan. Maka dia menginginkan calon istrinya melalui ibu mertuanya agar menyambung rambut anak wanitanya tadi. Ini jelas haram. Tidak boleh. Ya, jadi ibu-ibu sekali lagi ya boleh. Di sini Nabi tidak mengingkari wanita berambut panjang. Nabi tidak mengingkari wanita berambut lebat. Yang Nabi ingkari bahkan disertai ancaman laknat adalah bila para wanita menyambung rambut. Semoga Allah menjaga para wanita mukminah agar tidak berani melanggar hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Keharaman rambut nyambut selain hadis ini, ya bisa lihat pada hadis penguat yang lain. Dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Libas, kitab pakaian, bab disambungnya rambut. Atau ibu bisa lihat dalam Sahih Muslim, kitab Al-Libas wa Zinah, kitab pakaian dan perhiasan, bab larangan menyambung rambut dan minta untuk disambung rambutnya. Ya. An Fatimah bintal Munzir taqulu sami'tu Asma qalat sa'alatil imra'atu
ya ila Nabi SAW faqalat ya Rasulullah inna ibnati asabat hal hasabah ya fa amaraka sya'raha wa inni zawwajtuha ya dan seterusnya faqala la'anallah. Jadi hadis ini rupanya sama dengan hadis ini. Dari Fatimah binti Munzir dia berkata, saya mendengar Asma berkata, seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya putriku menderita penyakit gatal sehingga rambutnya rontok. Sementara saya hendak menikahkannya, apakah saya boleh menyambung rambutnya? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan minta disambung. Dan hadis ini sudah kita bahas pada hadis-hadis terdahulu. Ya, Sunan At-Tirmidzi dalam kitab Al-Libas, pakaian menyambung rambut. Ya, An-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ya la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Ya, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah melaknat wanita yang menggelung rambutnya dan meminta untuk digelung rambutnya. Ya. Kemudian wal washimatu wal mustaushimah. Ya. Dan Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato. Ya. Jelas ini haram. Begitu juga haram ya atau larangan menyemir rambut dengan warna hitam. Sunan An-Nasa'i dalam kitab Az-Zina perhiasan bab larangan semir dengan warna hitam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu rafa'u annahu qala qaumu yakhdibuna bihadha suwad akhir zaman. Ya, kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Dari Ibnu Abbas, dia memarfu'kannya kepada Nabi SAW di sini. Dia berkata, maksudnya Nabi berkata, akan ada suatu kaum yang menyemir rambut dengan warna hitam pada akhir zaman seperti paruh-paruh burung merpati. Mereka tidak akan mencium baunya surga. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Coba di-unmute dulu Bu Fin ya. Saya tanya poin yang kedua ini. Coba lihat. Ya. Bu Fina, saya tanya sama Anda, karena Anda udah libur, saya yakin Anda udah cerdas. Pada hadis ini, Nabi menjelaskan tentang busuk-busuknya akhir zaman. Banyak wanita-wanita atau banyak kaum kata Nabi, ya, orang menyemir rambut dengan warna hitam. Seperti paruh burung merpati. Dan kata Nabi, la yarihuna raihatal jannah. Mereka yang menyemir rambut dengan semir hitam itu tidak mencium bau surga. Maka menyemir rambut dengan warna hitam haram atau halal? Haram, Ustaz. Haram. Kedua, dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Apa ilatnya dosa besar? Karena mendapat ini ada ancaman, tidak mencium bau surga. Ya. Berarti masuk neraka maksudnya kan? Betul. Masa dosa kecil masuk neraka? Nggak mungkin kan? Ya. Jelas? Jelas? Berarti Anda libur tapi Anda rupanya belajar juga ini terus. Ya, barakallahu fi kata jawabannya. Barakallah. Baik, jelas ya? Jadi ibu-ibu boleh rambutnya dibiar boleh hitam tapi asli ya Bu. Kalau udah ubat, mau ditutupi dengan ubat, boleh. Kita udah bahas haditsnya. Kata Nabi, orang Yahudi tidak menyemir ubatnya.
Orang Nasrani tidak menyemir ubannya. Orang musyrik tidak menyemir ubannya. Maka hendaklah kalian menyemir, menyelisih mereka, tapi jauhi warna hitam. Ya, jauhilah warna hitam. Sampai bagian kedua jelas ya. Jadi di sini Nabi tidak melarang atau Nabi tidak mengingkari bahwa pentingnya rambut itu bagi wanita. Paham? Tapi yang Nabi tidak izinkan menyambung atau memperpanjang rambutnya dengan gaya-gaya yang bersifat sintetis di zaman sekarang. Maka itu tidak boleh. Jelas, Bu? Hadis ini yang ketiga, hukum yang terkandung di sini. Hukum asalnya wanita wajib mendengar dan wajib taat kepada suami. Akan tetapi si istri diharamkan menaati suami, ya, dan menolak permintaan suami jika perintah dan permintaan itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ingat, hukum asal wanita mesti taat kepada suaminya. Baik perkara yang dia sukai atau dia sukai. Akan tetapi manakala permintaan apalagi perintah suami yang bertentangan dengan syariat, maka wanita atau istri haram menaati suami pada kondisi itu. Wajib menolak. Ya, tidak boleh dengan alasan cinta ya lalu taat kepada suami dan perkara maksiat, tidak boleh. Ya. Padahal coba lihat suami wanita ini meminta kepada ibu mertuanya untuk memanjangkan rambut istrinya tadi. Ya, ini perintah. Tentunya istri mesti ikut. Tetapi dengan perkataan Nabi, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambung, menunjukkan perbuatan itu dosa besar karena mendatangkan laknat Allah. Ya, dan ini perkara haram, perkara maksiat. Maka para istri diharamkan untuk menaati suami dalam perintah-perintah atau permintaan kepada hal-hal perkara-perkara yang mengandung maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jelas, Bu? Dalilnya surat 4 An-Nisa ayat 13 dan 14. Wa may yuti'ir tilka hududullah. Itulah hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Adapun ayat ke-14-nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Ibu-ibu, perhatikan. Perhatikan ibu. Sanksinya berat atau ringan, Bu? Yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Berat. Berat sekali sanksinya. Maka manakala suami mengajak ke neraka, jangan ikut, Bu. Paham? Kalau suami bilang, saya suamimu, saya imammu. Jawab aja, kalau bicara imam, emang lu kagak ngerti fikih imam. Ya, karena laki-laki suka gitu, Bu. Panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Gue imam lo. Lo masih patuh sama gua. Karena surga lo ada di gua. Jawab aja, oke bos. Jawab aja, nyantai ibu-ibu ya. Gak usah emosian. Tadi Anda mengatakan Anda imam.
Bukankah imam diikuti selama memenuhi syarat-syarat imam, bukan? Kalau imam sudah kentut, ya, imam sudah kentut, apalagi berak, masih layakkah diikuti jadi imam, Bu Fin, ya? Nah. Maka suami yang memerintah kepada maksiat itu sama seperti imam yang berak. Ya nggak layaklah untuk dijadikan imam. Maka tidak ada kepatuhan pada imam seperti itu. Ya, maka ini perlu diperjelas. Karena ada suami-suami yang minta haknya dipenuhi, tetapi tidak menjalankan kewajibannya kepada Allah. Atau ada kebanyakan para suami ya mengamalkan hadis-hadis yang lain dan menafikan hadis-hadis yang lain karena kejahilannya, karena kebodohannya. Ya, jadi perintah taat kepada suami sahih hadis. Tetapi ketaatan kepada suami tidak bersifat mutlak. Ketaatan kepada suami telah dikaitkan, telah dibatasi hanya dalam perkara-perkara ma'ruf saja. Tidak dalam perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jelas? Karena yang wajib ditaati adalah Allah dan Rasul lebih dahulu. Kemudian baru pemimpin. Ya, surat yang sama ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Coba lihat. Ketika Allah memerintahkan taat kepada Allah, kata Nabi, kata Allah, ati Allah. Wa ati Rasul. Kata at-ta'ah diulang dua kali. Allah menyebutkan ati Allah wa ati Rasul. Tetapi kepada pemimpin, dan pemimpin terkecil adalah suami di rumah kita, kata Allah, wa ulil amri minkum, dengan waw ataf. Tidak mengulangi kata at-ta'ah. Menunjukkan apa? Dua syarat. Pertama, menaati Allah dan Rasulnya didahulukan dari menaati siapapun juga. Pertama maksud ayat ini. Menaati Allah dan Rasulnya mutlak. Ya, di atas siapapun juga termasuk suami. Dan yang kedua, ya, menaati suami tidak bersifat mutlak. Menaati pemimpin apapun tidak bersifat mutlak. Selama apabila sang pemimpin memerintah kepada perkara yang menggugat atau menggores ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Maka saat itu tidak boleh ditaati. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kitab Al-Ahkam, hukum-hukum. Bab mendengar dan taat bagi imam selama tidak untuk kemaksiatan. Ya. Mendengar dan taat kepada imam selama tidak untuk kemaksiatan. Imam Muslim dalam sahih beliau. Kitab Al-Imarat, kepemimpinan. Bab wajibnya taat kepada pemimpin selama bukan dalam perkara maksiat. Ya, wajibnya taat kepada pemimpin selama bukan dalam perkara maksiat. An-Nafi' dari Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. As-sam' ya wa ta'ah. Kata Nabi, mendengar dan taat alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyah. Kata Nabi, mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai ataupun yang ia benci. Ya, selama ia tidak diperintahkan
melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Fa idza umira bi maksiati fala sam'a wala ta'ah. Perhatikan kalimatnya. Adapun jika dia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan tidak ada kewajiban taat kepada orang itu. Sampai di sini jelas tidak Bu Fina and the gang? Insya Allah jelas Ustaz. Jelas ya. Jadi sekali lagi, diperintah suami lihat dulu. Yang diperintah itu maksiat atau tidak. Maksiat bertingkat-tingkat Bu. Ada maksiat paling kecil, ada maksiat paling besar. Ya, dan menyambung rambut itu maksiat besar Bu. Karena pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Waliya'udzubillah. Ya, maka ini tentu dosa besar. Dan alangkah bodohnya wanita yang rela dicampakkan ke neraka dengan alasan my babe. Nah, nggak usah beb-beban. Nanti cerai juga babi-babian. Nah, betul Bu Finia ya? Banyak sekali orang di waktu nikah manggil pasangannya beb. Tapi begitu cerai, pakai babi-babian semacam segala macam. Ya. Oke, kita udah masuk bab ini. Ya. Baik. Hukum yang terkandung pada hadis di atas. Hadis di atas membatasi kemutlakan ketaatan istri pada suami. Jelas Bu? Jadi ketaatan kepada suami tidak bersifat absolut, mutlak. Sebagaimana ketaatan seorang hamba kepada Allah dan ketaatan seorang umat kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak mungkin salah dalam memerintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin salah dalam memerintah. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul bersifat mutlak. Ya. Dan ketahuilah menaati Nabi berarti kita telah taat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan wanita mana saja ya yang mendengarkan suaminya dan menafikan hadis larangan menyambung rambut ini atau hal-hal maksiat lainnya, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Ya, dan siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah, maka dia tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga. Baik ibu-ibu, ya itu kemudian bagian terakhir dari hadis ini adalah menyambung rambut atau minta disambung. Jadi menyambung berarti orang yang kerjaannya nyambung-nyambung rambut orang. Ya. Dan orang yang minta disambung rambutnya. Ya, ini pekerjaan yang mengandung dosa besar. Karena pelakunya diancam dengan dua tadi. Pertama, dilaknat. Kedua, tidak mencium bau surga. Ya, maka ini menunjukkan menyambung rambut, ya, menghitamkan rambut dengan cara sintetis, ya, maka ini hukumnya haram. Dosa besar. Itulah 6 hukum yang terkandung pada hadis ini. Sebelum saya masuk ke bab yang ketiga,
fawaidul hadis. Saya ingin nanya sama ibu-ibu, fiqhul hadis, hukum-hukum yang saya jelaskan berkaitan dengan hadis ini ada 6 tadi, jelas tidak Bu Finia? Insya Allah jelas Ustadz. Nah, kalau tidak jelas poin mana tanyakan lagi supaya tidak usah ada tanya jawab ya. Nah, langsung saja. Baik, kalau begitu saya lanjutkan kepada bab yang ketiga, fawaidul hadis. Ya. Hadis ini mengajarkan kita faidah-faidah yang cukup banyak. Yang pertama, hendaklah seorang muslim tidak lancang melakukan suatu perbuatan yang masih ragukan hukumnya. Sampai ia mengetahui hukumnya, hukum syariat dengan ilmu yang yakin. Maksudnya, seorang laki-laki atau wanita tidak boleh menetapkan sebuah syariat atau tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang dia tidak tahu hukumnya. Karena perintah suami kepada sang istri tadi boleh jadi dia tidak tahu hukumnya. Boleh jadi dia tidak tahu. Ya, maka suami laki-laki muslim atau wanita muslim tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan, perbuatan berkaitan dengan syariat yang dia belum ketahui hukumnya. Sampai jelas baginya hukumnya berdasarkan ilmu yang dia ketahui. Berdasarkan Al-Quran surat 17 ayat yang ke-36. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Allah melarang setiap orang, siapa saja, mengatakan sesuatu perkara yang dia tidak tahu ilmu tentang perkara itu. Maka dia wajib mempelajarinya terlebih dahulu, baru bersikap. Mempelajari hukumnya terlebih dahulu, sebelum dia melakukan perbuatan itu. Itu dalil yang pertama. Tidak boleh lancang. Ya, kalau tidak punya ilmu. Itu namanya kalau bahasa ibu-ibu Darayan, sotoy namanya. Betul ya ibu-ibu ya? Namanya sotoy bukan? Apalagi perkara halal dan haram tidak boleh. Harus jelas hukumnya. Lihat surat 16. Ayat 116. Surat 16 ayat yang ke-116. Wala taqulu lima tasifu alsinatikum ya al-kadzib. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa-apa disebut oleh lidahmu secara dusta. Hadza halalun wa dza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Ya, ini halal, ini haram. Tidak boleh kita mengatakan halal kecuali Allah halalkan. Tidak boleh kita ke haram kecuali Allah dan Rasulnya haramkan. Kalau kita mengatakan lisan kita tanpa hujah, tanpa dalil syariah, kita katakan ini halal, ini haram, ini boleh, tidak boleh, menurut saya nggak apa-apa, maka dia telah mengadakan kedustaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dia telah mengadakan kebohongan kepada Allah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa kata Allah? Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, ya tiadalah beruntung dia. Dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Ibu-ibu belajar, ya jangan asbun, asal bunyi, jangan asal perintah, ya jangan asal berbuat, ya kecuali kita telah mengetahui ilmunya. Apalagi dalam perkara halal dan perkara haram. Jelas ya? Oke. 1. Pelajaran pertama sudah kita ambil dari hadis ini. Pelajaran yang kedua,
wajibnya seorang muslim bertanya kepada ahli ilmu bila dia belum mengetahui duduk persoalan suatu perkara. Wajib bertanya. Ya. Surah 16 ayat 43 atau surat 21 ayat yang ke-7. Terserah mau buka yang mana. Pada dua ayat ini ada kalimat yang berbunyi fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ini dua ayat. Ini berulang ya. 16 atau surat 21 ayat 7. Ya. Perhatikan kalimat akhir fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui perkara itu. Maka ibu dari wanita tadi tidak langsung mengikuti saran menantunya. Tetapi dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada Nabi sebagai bentuk tanggung jawab moral dia akan ayat ini. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Jelas? Faidah yang ketiga. Seorang istri hendaknya berhias untuk suaminya. Karena kecantikan wanita adalah kebutuhan Islam. Oleh karena itu, wanita seharusnya selalu berhias. Tampil elegan di hadapan suaminya. Saya perhatikan ibu-ibu di zaman sekarang, kalau di hadapan suaminya di rumah, bibirnya pucat-pucat. Rambutnya tidak disisir, aut-autan rambutnya. Dasternya kedodoran. Ya, tangannya belepotan, Masya Allah. Ya, seperti kuntilanak habis beranak lah kira-kira begitu. Tapi kalau dia pergi ke pesta, Masya Allah, bikin suami orang nggak tidur-tidur dia. Tapi kalau di rumah, dia bikin suaminya ilfil sama dia. Tidak pengen melihat dia. Ya, maka keinginan laki-laki ini agar istrinya memiliki rambut yang indah. Karena dia ingin istrinya terlihat cantik di hadapannya. Dia ingin agar istrinya elegan di hadapannya. Menyenangkan hatinya. Dan ini isyarat pelajaran buat para istri. Apabila berada dekat suami, berhiaslah. Percantilah dirimu. Pakailah skincare-mu itu. Apakah itu olay dengan 7 total effect yang menunda 7 tanda ketuaan. Atau mungkin Anda akan mengenakan ya skincare atau krim anti-aging misalnya. Ya, atau kulit agak hitam lalu memakai krim dengan unsur whiteningnya, itu di hadapan suami, jangan di hadapan orang lain. Ya, karena itu fitrah laki-laki. Dia ingin agar istrinya terlihat cantik di matanya. Dan ini termasuk upaya sadud dzara'i, menutup pintu-pintu kejelekan di mana rumput tetangga lebih hijau. Ya, karena ada laki-laki yang agak ilfil dengan istrinya, lalu dia melirik wanita tetangga sebelah. Apalagi kalau istri tetangga sebelah, Masya Allah, smok badan, bahenol, ya, jarak jalannya Masya Allah, menggoyahkan iman laki-laki. Ya tentu akan membuat laki-laki terfitnah. Ya, oleh karena itu, para istri dengan berhias di hadapan para suami, ini termasuk bagian dari Al-Quran, ya, menundukkan pandangan suami. Ya, tentang berhias, Anda bisa lihat dalam Sunan Abi Daud, Kitabuz Zakat, bab apa itu harta simpanan. An Abdullah bin Shaddad bin al-Hadi, annahu qala,
Abdullah bin Shaddad bin Al-Had, ia berkata, dakhalana ala Aisyata, zaujin Nabi SAW, faqalat, ya, kami menemui Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, lalu ia berkata, ya, faqalat, Aisyah berkata, dakhala alayya Rasulullah SAW, bahwa suatu hari Nabi datang menemuiku. Beliau masuk menjumpaiku. Fara'a fi yadayya, ya, fatakhatin min wariqin. Nabi SAW melihat di tanganku ada cincin dari perak. Ya. Faqala ma hadza ya Aisyah. Maka dia berkata, ada apa ini Aisyah? Mengapa kau berdandan begini ya Aisyah? Pakai cincin segala lagi kira-kira begitu. Ya. Faqalat, ya, sanatuhunna atazayyanu lak ya Rasulullah. Apa kata Aisyah? Aku menjawab, aku menggunakannya untuk berhias di hadapanmu ya Rasulullah. Ya, maka beliau berkata, ya, maka beliau kata, ya, atu'addina zakatahun, apa kamu sudah mengeluarkan zakatnya ya Aisyah? Ya, qultu, ya, la au masya Allah. Ya, aku menjawab tidak atau masya Allah. Beliau berkata, huwa hasbuka minan nar. Itu adalah bagian dari neraka Aisyah jika engkau tidak melakukan zakatnya. Coba lihat, Nabi merespon, Nabi tidak menyalahkan. Ya, ketika Aisyah mengatakan, aku melakukan ini karena aku ingin berhias di hadapanmu ya Rasulullah. Nabi tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan Nabi mengajari para manusia, wahai para wanita mukminah, ikutilah Aisyah. Dia berhias untuk suaminya. Nah, yang Nabi ingkari adalah Aisyah belum mengeluarkan zakat pada perhiasannya tadi. Ya, pada cincin peraknya tadi. Ya, dan Aisyah ternyata belum mengeluarkannya. Ya, dan Nabi mengingkari Aisyah karena belum mengeluarkan zakat dari peraknya tadi. Tetapi Nabi tidak mengingkari kalau Aisyah ingin berdandan, berhias untuk menyenangkan hati suaminya. Dan menenangkan serta menundukkan pandangan tidak kepada wanita yang tidak layak untuk dilirik dan dipandang. Ya. Adapun berdandan, berhias dengan syarat, ya, ia tidak berhias dengan sesuatu yang diharamkan. Ya, ibu di hadapan suami mungkin ibu memblow rambut. Ya. Atau ibu ya rambutnya asal tidak disanggul ya, karena kita udah tahu hukum sanggul itu ya. Ibu tidak boleh masang sanggul ya. Tetapi kalau rambutnya digelung dan semacamnya tidak boleh. Ya, dibiarkan tergerai tapi rada di blow tidak masalah. Ya, tujuannya apa? Untuk apa? Untuk menyenangkan, menenangkan dan menundukkan pandangan suami. Dengan perhiasan, dengan sesuatu hiasan yang tidak diharamkan oleh syariat. Ya. Pelajaran keempat. Sesuatu yang telah terdapat keharamannya. Suatu perkara yang telah diharamkan oleh syariat tidak bisa dihalalkan oleh siapapun kecuali oleh pembuat syariat itu sendiri. Yaitu Allah dan Rasul. Maksud saya, menyambung rambut, menyemir rambut, dan semacam. Sudah jelas keharamannya dalam syariat. Tidak menjadi halal karena suami mengizinkan. Karena suami bukan syari'. Suami bukan pembuat syariat. Maka satu ketetapan syariat bisa menjadi gugur hukumnya. Atau berubah hukumnya dari haram menjadi makruh. Dari wajib menjadi sunnah. Atau mansuh dihapus. Yang bisa melakukannya hanyalah syari', pembuat syariat saja.
yaitu Allah dan Rasulnya, selain itu tidak. Maka Nabi tidak mengatakan, oke, tidak apa-apa, ikuti saja kemauan laki-laki itu untuk istrinya. Tidak. Ketika ibu mertua menyampaikan keinginan menantu laki-laki ini, dia menginginkan agar aku menyambung rambut anakku, Nabi katakan, lah, tidak boleh. Nanti dia terkena laknat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Sesuatu perkara yang sudah jelas keharaman dalam syariat tidak bisa dirubah hukumnya kecuali oleh pembuat syariat itu sendiri. Maka suami, bahkan imam mujtahid pun tidak bisa merubah hukum itu menjadi lain kecuali ada nas lain yang menunjukkan akan hal perubahan akan hal itu. Ya. Kemudian pelajaran yang kelima, tidak ada kewajiban taat dalam perkara maksiat. Imam Muslim dalam kitab Al-Imarat, Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Ahkam, Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun pemimpin itu, dia makhluk. Ya, maka tidak boleh ditaati bila perintahnya dalam perkara maksiat. Sebaliknya, dia melarang dalam perkara maksiat tidak boleh. Seperti istri yang berhijab, tapi dia bilang, saya tidak suka kamu berhijab. Saya lebih suka kamu buka hijab. Dan kita tahu bersama ibu, wanita yang menampakkan auratnya hukumnya haram. Maka tidak boleh wanita membuka auratnya di hadapan laki-laki bukan mahram. Kalau suami mengatakan, saya tidak suka kamu di pesta pakai jilbab, maka bukalah. Maka tidak boleh ditaati. Karena membuka jilbab bagi wanita muslimah di hadapan laki-laki bukan mahram, apalagi di tempat umum, hukumnya adalah haram, hukumnya maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka tidak boleh diikuti, tidak boleh dipatuhi, tidak boleh didengarkan suami sontoloyo semacam itu. Ya. Kemudian yang keenam, hadis ini menunjukkan seorang wanita boleh keluar rumah karena adanya satu kebutuhan. Ibu-ibu coba di-unmute Bu Vinia. Tadi ibu mertua dari laki-laki yang nyuruh bini, dia mendatangi rumah Nabi atau didatangi rumahnya oleh Nabi? Dia mendatangi ke Rasulullah SAW. Berarti dia keluar rumahnya bukan? Betul. Kalau perbuatan ini tidak boleh, tentu Nabi ingkari. Tapi Nabi tidak memprotes, kenapa kamu keluar rumah? Paham? Iya, Ustaz. Maka ini menunjukkan wanita boleh keluar rumah karena kebutuhan, karena keperluan. Dan ke mall untuk happy saja atau apa itu namanya. Untuk senang-senang tidak boleh. Karena itu bukan kebutuhan. Tapi ibu pergi ke mall untuk belanja kebutuhan rumah tangga atau perkara yang dibutuhkan, maka itu boleh. Jadi wanita ini keluar rumah, mendatangi rumah Nabi. Dan kita sudah tahu rumah dia dekat atau jauh dengan Nabi. Dia mendatangi dan ke rumahnya, dan ini hujjah syariah, wanita boleh meninggalkan rumahnya atau keluar dari rumahnya untuk satu keperluan dan satu kebutuhan, karena wanita ini ketika datang kepada Nabi jauh dari rumahnya, tapi Nabi tidak mengingkari perbuatan meninggalkan rumahnya atau keluar dari rumah. Kemudian yang ketujuh, saya tanya sama ibu-ibu, wanita ini bicara dengan Nabi melalui perantaran Aisyah atau dia bicara langsung live to live and face to face dengan Nabi? Langsung, Ustaz. Nah, paham ya? Jadi ini cara mengistinbat hukum. Itulah bedanya Wahabi dengan bukan Wahabi, Bu. Wahabi itu orang berilmu yang suka mendasarkan segala hukum dasarkan dalil yang sahih. Nah, ini menunjukkan apa ibu-ibu? Seorang laki-laki dan wanita bukan mahram boleh berbicara selama dalam kebutuhan yang dibutuhkan.
termasuk menuntut ilmu syar'i. Ya, ini wanita ini datang tanya perkara dunia atau perkara agama, Bu? Perkara agama, Ustaz. Perkara agama, apalagi perkara agama. Ya, ini menunjukkan laki-laki dan wanita yang bukan mahram boleh berbicara, boleh berhadap-hadapan, ya, selama itu dibutuhkan. Ya, tetapi kalau misalnya lewat saluran telepon, ya, maka itu lebih baik. Karena tidak langsung berhadapan tentu lebih baik. Kemudian yang ke-8, ya, setiap orang yang ditanya tentang satu permasalahan hukum, maka bila dia menjawab harus disertai dengan dalilnya. Nabi tidak melarang loh, Bu. Nabi bilang, "La, jangan." Karena Allah melaknat. Berarti larangan Nabi dasarnya apa? Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya atau minta disambung. Maka Nabi berhujjah dengan larangannya bahwa perbuatan menyambung rambut atau minta disambung pelakunya dilaknat oleh Allah. Ini yang dipelajari Ustadz. Jadi Ustadz kalau ceramah bawa hujjah yang benar, lafadznya benar, maknanya benar. Di Indonesia kebanyakan Ustadz bicara tanpa dalil. Yang kedua, lafadznya benar tapi maknanya salah, menerangkannya salah. Ayatnya benar tetapi tidak pas dengan hukum yang dibutuhkan. Maka seorang penanya, seorang yang ditanya perkara hukum syariat, ketika dia menjawab, memberikan solusi hukum, harus disertai dalil. Tidak boleh berdasarkan ucapan, menurut saya, kalau tidak salah, mungkin kira-kira. Nah, adakah begitu Bu Binnya? Banyak seperti itu. Harus dengan hujjah, harus dengan dalil syar'iyah. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, kata Nabi, Allah melaknat. Menunjukkan bolehnya mencela pelaku maksiat. Perbuatan kamu ini bisa mendatangkan laknat Allah. Seperti itu. Ya, maka mencela pelaku maksiat dalam batas-batas tertentu itu dibolehkan selama tidak mencederai kehormatannya, nama baiknya dan semacamnya. Ibu Finnya, saya kira itulah penjelasan dari hadis ini. Semoga memberi manfaat. Faidah-faidahnya dapat ditangkap dengan baik kah? Insya Allah, Ustaz. Baik. Saya kira cukup Bu Finnya. Baik. Dan Ini saya yakin Anda punya teman-teman, punya banyak masalah. Iya. Dan Anda Finnya tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Iya betul. Barakallahu fikum Ustadz, untuk pencerahannya kami sudah dijelaskan tentang fikul hadisnya, terus juga fawaid hadis dari hadis ke-28 ini ya Ustadz, menolak ajakan maksiat dari suami. Ustadz sedikit Ustadz, tadi kalau Ustadz bilang menyambung rambut itu dilaknat. Kalau misalnya ada laki-laki, maaf, misalnya dia botak tapi dia harus memakai rambut palsu, itu gimana Ustadz? Dibolehkan tidak? Tadi ditanya, ini tidak hanya perempuan, kan kata Nabi itu dalam kaidah usul apa? Redaksinya tapi hukumnya umum. Iya, iya. Tapi kalau pakai rambut palsu gitu jatuhnya sama tidak seperti menyambung rambut, Ustaz? Kan intinya sama, Bu. Oh, baik. Ilatnya sama. Ilatnya sama. Ya? Iya, iya. Ustaz, kalau melaknat tadi Saya tanya sama Ibu. Menyambung itu kan berarti menambah lebatnya rambut, bukan? Iya, betul. Berarti sama dengan tidak punya rambut tapi membuat rambut palsu. Sama tidak? Iya, kita pernah bahas tentang memakai wig. Haram kan? Iya, iya. Haram. Ya, memakai wig hukumnya haram. Baik. Ustaz, tadi kalau yang kita boleh mencela orang yang bermaksiat itu. Tadi kan Ustaz sampaikan seperti itu. Berarti apakah kita boleh juga Ustaz mencela ini, misalnya yang kayak sekarang ini kan Gaza juga lagi diserang oleh kaum Zionis itu, terus kita laknatullah Zionis gitu, itu boleh nggak sih sebenarnya Ustaz? Ya kalau Yahudi memang harus dilaknat, Bu. Orang dia terlaknat. Oh iya, iya. Maksudnya pelaku maksiat dari kalangan umat Islam. Karena umat Islam dasarnya kan tidak terlaknat. Betul, betul. Adapun Yahudi itu udah terlaknat, Bu. Ghairil maghdubi alaihim. Iya, iya. Ibu ketika membaca Al-Fatihah, Ibu melaknat Yahudi bukan? Betul, betul. Bukan orang yang engkau murkai. Dan kata Nabi, Al-Maghdub al-Yahudi. Orang yang mereka itu Yahudi.
Paham? Iya. Itu kalau Yahudi saja kita tiap hari melaknatnya. Coba lihat. Bagaimana kalau dia berbuat zalim? Masya Allah. Sudah kafir, ngotot lagi. Coba lihat. Tentu lebih layak dilaknat tidak? Betul, Ustaz. Lebih layak untuk dilaknat. Adapun yang dimaksud oleh bab ini, pelaku maksiat orang muslim. Karena orang muslim asalnya terhormat, bukan? Iya. Dia tidak boleh dihukum sampai dia bersalah, bukan? Betul, Ustaz. Adapun Yahudi memang sudah jahat dari dulu. Al-Maghdub dia. Ya? Oke. Tapi kalau sekarang dia berbuat zalim, apakah tidak pantas dilaknat? Bukankah dia sudah dimurkai Allah sebelumnya? Bertambah dengan kejahatannya, bertambah lagi kelaknat. Laknat Allah untuknya, bukan? Iya. Jadi 2 kali dimurkai Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama, Allah murkai dia karena penyimpangan terhadap agama Allah, agama para nabi. Dan yang kedua, Allah melaknatnya karena berbuat zalim kepada kaum muslimin. Ya. Barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Uti Lucy, Ustaz, untuk mengembangkan diskusi atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Silakan Uti Lucy. Ya, UTV-nya, jazakillah khairan UTV-nya. Oh, ya, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, dengar suara saya, Ustaz? Dengar sekali. Mantunya Bu Ida, dengar sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Ustaz, ini sudah ada pertanyaan, Ustaz. Cuman, saya sedikit yang dari Ustadz ya, Ustadz ya. Jadi Ustadz kan, ini kan kehidupan sehari-hari ya, bahwa maksiat ini tadi yang Ustadz sudah katakan, ini yang sehari-hari sebenarnya kita temukan gitu, bahwa terkadang suami punya seperti hak prerogatif bahwa saya yang menentukan kamu, saya imamnya kamu, jadi kamu nggak usah pakai jilbab karena kamu kayaknya kurang pantas. Saya lebih suka dengan keindahan kamu, karena banyak suami juga bangga dengan istrinya yang terlihat nih istri seksi. Ya, terus juga nih muda nih, padahal anaknya udah gede-gede nih, istri saya juga muda. Nah, seperti itu tuh Ustadz. Nah, itu tuh ini namanya suami omes, otak mesum dia tuh. Dan ini namanya suami yang apa itu namanya? Suami yang ini dayuth. Ini suami yang tidak mencium bau surga, ada youth. Ada youth, para suami kepala rumah tangga yang tidak cemburu membiarkan maksiat dalam rumah tangganya. Jelas ya? Silakan lanjut lagi Bu Lucy. Iya Ustadz. Nah, jadi sementara itu kan dosa itu kan besar sekali ya, karena dia adalah kepala keluarga, seperti itu ya Ustadz ya. Tapi mungkin memang perlunya berilmu seperti itu kan Ustadz. Nah, jadi seperti yang apa namanya ada di ayat bahwa at-takrim ya Ustadz ya, bahwa at-takrim ayat 6 ya kalau nggak salah Ustadz. Jaga ya. Nah, itu kan sebenarnya mengerikan sekali gitu Ustadz. Tapi kalau misalnya istrinya sudah berilmu, dia tetap kekeh, dia bilang, saya takut bahwa kamu nantinya akan terseret ke neraka gitu, karena kamu adalah surga dan neraka saya gitu. Jadi tetap di situ kan tidak harus mengikuti, itu kan termasuk maksiat ya, untuk tidak menyuruh istrinya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Anda bilang sama suami, Anda ini gimana sih, kerjaan lo jaga gue dari neraka, kenapa lu seret gue ke neraka? Apa lu pantas jadi imam buat gue gitu loh. Iya betul Ustadz. Tapi akhirnya jadi ada beberapa teman saya yang akhirnya jadi seperti kayak bawaannya marah. Jadi di suasana rumah tangga tuh jadi nggak harmonis ya, karena seperti pertentangan hal yang misalnya kayak mau keluar rumah, dia harus buka-buka jilbab dulu atau harus seperti gimana nanti kalau tanpa suaminya baru. Nah, jadi seperti begitu loh Ustadz. Itu namanya menyiksa diri, hidup tanpa prinsip loh. Iya, betul. Pertanyaannya adalah, hidup ini kan 2 kemungkinan, Bu. Diridai suami, dimurkai Allah, atau diridai Allah, dimurkai suami. Pilih yang mana? Dua-dua sama-sama nggak enak, Bu. Tapi mana yang konsekuensinya berat di akhirat? Dicintai suami, dimurkai Allah, atau dicintai Allah, dimurkai suami? Ya tentu konsekuensinya berat, dicintai suami tapi dimurkai Allah. Saya tanya sama ibu. Ya, Abu Lahab cinta nggak sama istrinya? Iya. Istrinya setia nggak sama suaminya? Iya, setia Ustaz. Nemanin suaminya di neraka berdua.
Nah, kan saya tanya sama Bu Lucy, jawab sama Pak Ismail, Anda ini sebenarnya Ibrahim sama Sarah, Ibrahim sama Hajar, atau posisi kita Abu Jahal sama Abu Jahal? Abu Jahal sama istrinya, Abu Lahab sama istrinya. Kalau toh milih, kan idealnya gini Bu Lucy. Rumah tangga itu indah kalau seperti keluarga Ibrahim, bukan? Laki saleh, perempuannya saleh. Ideal sekali. Tapi kan kadang-kadang itu kebalik Bu Lucy. Laki saleh, bininya brengsek. Keluarganya Nuh dan Lut. Betul? Iya. Ada yang bininya saleh, lakinya brengsek. Keluarga Firaun. Dan Allah sudah berikan kedua-duanya untuk diikuti para wanita mukminah di akhir kehidupan ini. Surat At-Tahrim tadi. Ayat 10 dan 11. Ayat 10 Allah katakan. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru mar'ata Nuhi wa mar'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Nah, itu keluarga Nuh dan Lut. Lakinya beriman, bininya tidak beriman. Lakinya saleh, bininya enggak. Coba lihat. Nabi Nuh memiliki syafaat tapi tidak bisa menolong bininya. Nabi Lut memiliki hak syafaat di hari kiamat. Tapi tidak bisa menolong bininya dari neraka. Apalagi laki Allah. Jelas, Bu? Kadang-kadang hidup itu ekstrim. Nah, kalau ekstrim kayak gini, oke, gue setuju nih. Ayat yang ke-11-nya. Nah. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idza qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya kadang-kadang seperti itu. Maka ya, Ibu, kadang-kadang hidup ini pilihannya ekstrim. Saya tanya sama Bu Lucy, istrinya Nuh dan Lut memilih jalan hidup ekstrim bukan? Berani menentang laknat Allah. Ini ekstrim nggak, Bu? Ekstrim sekali. Istri Fir'aun lebih mementingkan ridha Allah dan dia menantang laknatnya Fir'aun. Ini namanya perempuan-perempuan ekstremis. Mereka mengambil keputusan ekstrim untuk kehidupan mereka. Gimana ibu-ibu? Jelas? Hidup seperti itu. Ya? Ada yang lain, Bu Lucy? Ya Ustadz, ini qadarullah UTV-nya mertuanya sakit, jadi harus ke ini menengok ya Ustadz ya. Ya. Jadi sekarang pertanyaan bisa dibacakan. Sudah ada pertanyaan Ustadz? Silakan. Ya, silakan. Ibu-ibu cepat nanya atau cepat bacakan ya. Ya, yang baca siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nah, silakan Ibu. Saya harus bacakan dulu. Ada yang DM ini, Ustaz. Ya, Ustaz. Ini Ustaz, bagaimana yang dimaksud dengan menggulung rambut itu tadi, Ustaz? Apakah kalau kita ikat kayak biasa kita, ya mungkin di rumah kita merasa kalau rambut kita tergerai gitu, merasa kita agak risih gitu, Ustaz. Jadi kita ikat. Nah, itu apakah itu termasuk begitu, Ustaz? Tadi, Ustaz? Iya, menggelung. Namanya gelung tuh gimana? Coba. Gelung itu kan berarti dibuat semacam ada konde dan semacamnya kan? Dan kita pernah bahas kalau wanita menggelung rambutnya seperti punuk unta kan tidak mencium bau surga kan? Maka biarkan dia tergerai. Maka biarkan dia tergerai saja. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Yang lain. Tapi kalau kita cuma mengikat biasa boleh ya Ustadz ya? Mengikat biasa gitu ya Ustadz ya? Kan nanti kayak ekor unta, punuk unta nantinya.
Kan kalau ibu ikat kan pasti dia naik kan? Ya. Ya, ya, ya. Ya Ustadz, baik Ustadz. Jadi Ini pakai bando pertanyaan. aja Bu. Iya, Kan ada potong bendo pendek. yang ke belakang itu kan jadi rapi, rambutnya taruh di tengah-tengah kan, tanpa harus kayak punuk unta kan. Iya. Saya kemarin pergi ke sebuah toko, saya lihat bendonya ibu-ibu itu. Jadi saya bilang, oh ini harus dipakai sama ibu-ibu. Jadi dia digelung bawa sini kan Bu. Jadi itu diikat gini, nanti ibu tutup sini. Jadi rambutnya itu berada di tengah tanpa membuat punuk unta kan, tetap terdirai tapi tidak berantakan. Betul Bu Farah ya? Iya, iya Ustadz. Karena saya baru kemana lihat di mini show atau show mini begitulah. Ya Ustadz, baik Ustadz. Ustadz, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Bagaimana dengan menyambung bulu mata? Itu berarti sama tidak boleh juga Dan ya kita Ustadz? pernah bahas hadisnya. Ya, ini Tato, hadis. menyambung bulu mata, membuat alis. Haram kan? Betul Ustadz. Pokoknya semuanya serba palsu-palsu deh. Termasuk bulu badan yang palsu pun nggak boleh. Karena itu termasuk menyerupai ciptaan Allah, bukan? Jelas ya? Iya Ustadz. Yang lain, silakan. Iya Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bagaimana dengan suami yang mengikuti si istri ke kajian seperti syekh atau wali yang menurut si istri ajaran tersebut menyimpang? Nah, bolehkah istri menentang untuk tidak mengikuti itu? Ya nggak usah nentang, tapi nolak lah. Bilang nggak usah, itu saya tidak paham pengajian itu. Jadi you pergi sendiri sajalah. Tapi kalau dia bilang tidak, saya mau kamu pergi, tidak usah belajar di sana, tapi nemanin saya ikut, tidak apa-apa. Karena wajib menemani. Ya, lalu pakai kapas Bu. Bu Farah? Ya, Bawa kapas, tutup telinga atau pakai apa itu, RB, tutup aja, pakai dengarkan handphonenya sendiri. Ya? Ya. Tapi karena hukumnya menemani suami kemanapun dia harus ikut. Adapun mengikuti pengajiannya, tutup saja kupingnya. Ya? Yang lain. Ya, ini masih pertanyaan itu tadi Ustadz. Nah, si suami itu mengajak si istri untuk ke perguruan tadi ya Ustadz. Nah, tapi sementara si suami sendiri itu tidak pernah mengajarkan anak istrinya untuk agama gitu, mengajarkan agama, dan tidak pernah mengajak untuk sholat berjamaah. Dan kalau si istri menanyakan perihal tentang pelajaran guru itu tadi, si suami marah gitu Ustadz. Maka nggak usah nanya-nanya, itu dia juga nggak paham kali atau ya, itu ya. Dia tahu Anda pasti akan menolak ajarannya, maka dia tidak mau. Jadi udah gini aja. Sebisa mungkin kenalkan suami dengan agama yang benar, dengan sunnah Nabi, dengan manhaj yang benar. Tapi kalau tidak bisa, ya berdoa, bukan tidak bisa. Yang bisa ulangi. Selalu berusaha untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah memberi ibu dan suami hidayah dan juga anak-anak. Yang kedua, cobalah aja suami untuk mendengarkan kajian-kajian sunnah agar dia dapat membedakan, apalagi suami ibu orang intelek, insya Allah dia bisa bedakan mana kajian yang ilmiah, rasional, dan mana kajian yang tidak ilmiah dan tidak rasional. Ya, kalau dia menolak, ya tidak apa-apa, urusan ibu selesai, ngajak dia. Dan ibu tetap teguh di atas sunnah dan berusaha mendidik anak-anak di atas sunnah. Insya Allah tidak apa-apa. Ya. Iya Ustadz, jazakallah Ustadz. Pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya. Apabila ahwat memotong rambut terlalu pendek karena tidak bisa mengurusnya, apakah itu boleh Ustadz? Selama tidak menyerupai laki-laki. Pendeknya itu kan ada standar untuk wanita. Biasa kalau misalnya ada perempuan sampai cepak rambutnya, haram karena menyerupai laki-laki. Dan kita udah bahas hadis laki-laki yang menyerupai wanita dilaknat, begitu pun sebaliknya. Kalau sekedar dipendekin agar rapi dan semacamnya tidak apa-apa, dengan syarat dia tidak menyerupai laki-laki. Kalau laki-laki rambutnya panjang sampai sekuping, itu tidak menyerupai wanita. Karena urupnya laki-laki yang paling rata-rata rambutnya itu pendek. Ya, ada paling sampai 3 cm, 5 cm dan semacamnya. Betul Bu? Nah, jadi kalau wanita pendeknya sampai cepak rambutnya atau sependek rambut saya ini, maka dia menyerupai laki-laki. Maka itu tidak boleh.
Tetapi kalau misalnya pendeknya masih panjang sampai di bawah tengkuknya dan semacamnya, maka tidak mengapa. Selama tidak menyerupai laki-laki. Wallahu a'lam. Ya. Ya Ustaz. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Jika ada seorang yang ingin bercerai karena suami sholatnya tidak beraturan, apakah harus tetap dipertahankan dan diperbaiki kondisinya? Perbaiki juga, ada proses juga kali. Kalau nggak ada progresnya, yang ngapain juga dipertahankan. Gimana Bu? Kan proses memperbaiki. Dalam proses itu secara sunatullah mesti ada progres nggak Bu? Bu? Iya. Yang Ustaz. namanya kan pasti ada progres dong. Masa 3 tahun, 4 tahun nggak ada progres? Menurut ibu-ibu gimana? Masih layak nggak dipertahankan ini orang? Buat apa? Kata Nia dan Niati sih di album gelas kaca loh. Untuk apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Untuk apa kita sekamar kalau ranjang kita terpisah? Untuk apa kita seranjang kalau dua hati tak menyinta? Itu kata Nia dan Niati di album gelas kaca. Saya tambahkan, untuk apa kita menyintai kalau berbeda akidah kita? Gimana Bu? Bagaimana Bu? Jelas? Iya Ustaz. Kalau proses tidak ada progres, ya dipulangkan sajalah ke rumah bapaknya. Kalau rumah bapaknya nggak ada, titipkan di panti asuhan saja. Maksud saya, silakan bersabar, tapi kan ada batas juga kan? Ada yang namanya orang memberi pelajaran itu ada limit waktu kan Bu? Iya. Masih ada deadline-nya. Masa tanpa ada batas jeda, tanpa ada limit waktu, Bu? Ya, jelas Bu Farah? Iya Ustaz. Jadi kita apa kira-kira memberi limitnya itu kira-kira berapa lama nih 3 Ustaz? tahun lah Bu. 3 Berarti para imam, kata imam, batas mu'alaf itu 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun, sudah 7 tahun nggak berubah, ngapain juga dipertahankan? Jelas? Iya Ustaz. Ya Ustaz, jazakallah Ustaz. Ustaz, ini pertanyaan kan sudah tidak ada Ustaz. Apakah boleh bertanya di luar tema Ustaz? Boleh saja, asal Ya. apa resen. Selama saya tahu saya jawab. Ya. Ini pertanyaan saya Ustaz, dari saya. Nah, Ustaz, kalau kita misalnya lagi di jalan ya Ustaz ya, kita terjebak macet nih. Kita dari sebelum maghrib sampai isya. Nah, sebaiknya gimana Ustaz? Apakah misalnya kita mau berhenti udah nggak bisa juga Ustaz, tidak ada tempat berhenti. Ya sabar saja sampai di rumah lalu menjamakkan. Oh, dijamak ya Ustaz. Ya. Berarti kita tidak usah sholat di atas kendaraan tadi Ustaz ya? Lagian sholat wajib di kendaraan juga susah kali Bu, kami cuma hadap kiblat. Ya. Ya. Sholat di kendaraan kalau memang ibu tahu persis kalau sampai di rumah waktunya habis. Ya. Tapi kalau ibu yakin jarak dari macet sampai ke rumah itu tidak sampai berakhir waktu, maka lebih baik memilih sholat di rumah. Ya. Iya Ustaz. Zikir petang nih Ustaz. Misalnya kita tadi udah azan di jalan ya Ustaz. Kita belum sholat nih. Kita boleh zikir petang dulu atau kita harus sholat asar dulu baru kita boleh sholat zikir petang itu bukan sesudah sholat, tapi begitu masuk waktunya. Qabla tulu'i syamsi qabla ghurubiha. Jadi bukan zikir petang itu tidak disyaratkan habis sholat. Pertanyaannya, lah kalau wanita yang tidak sedang sholat tetap zikir juga kan Bu? Ya. Nah, jadi udah masuk waktunya. Begitu sore dia berzikir sore, walaupun dia belum sholat asar. Ya. Waktu pagi dia zikir walaupun dia belum sholat subuh misalnya. Ya, karena bukan zikir pagi petang bukan syaratnya sesudah sholat asar. Untuk zikir petang. Zikir pagi bukan syaratnya sesudah subuh, tapi waktu pagi dan petang. Artinya bebas dong kapan dia mau. Paham? Iya, Ustaz. Begitu sudah masuk waktunya ya, Ustaz. Iya. Ya. Baik Ustaz. Ustaz, nih ada yang masuk lagi pertanyaan Ustaz. Saya lanjut ke pertanyaan yang di layar ya. Ustadz, bila sudah terlanjur mengikuti kemauan suami berbisnis dengan memakai uang pribadi dengan jumlah yang sangat fantastis. Uang apa? Uang. Kami berbeda dengan uang pribadinya.
Ya, dengan jumlah yang sangat besar gitu, Ustaz. Nah, namun masih kurang. Kemudian si suami meminta istri untuk berhutang dengan orang lain, Ustaz. Katanya nanti dibayarnya dengan warisan rumah yang dia punya. Gitu. Namun sudah sekian lama ternyata si suami tidak bisa membayar hutang tadi, Ustaz. Nah, apakah itu termasuk tanggung jawab utang istri atau utang si suami, Ustaz? Utang suami, kan suami yang suruh. Dia hanya mewakili saja. Ya, jadi kalau misalnya zina, nggak berdosa dia. Cuma secara moral, orang yang kasih pinjaman tahu itu istri kan? Iya. Karena yang bikin perjanjian di sana kan si istri. Tapi kalau dari sisi syariat, yang bayar suami, kan suami yang suruh. Jelas? Kan Ya, ada Ustaz. dua hukum di situ. Kalau hukum nasional, hukum ini, yang bikin perjanjian itulah yang mesti diminta tagihan kan? Iya, betul. Tetapi kalau sisi Islam, siapa yang menyuruh Anda berhutang? Nah, saya kan hutang berdasarkan perintah suami saya. Dan dia berjaminan garansi rumahnya. Nah, misalnya. Maka sebenarnya yang berhutang itu suaminya. Istrinya cuma membantunya saja. Maka kewajiban membayar dalam Islam adalah suaminya yang memang berhutang dia. Ya, istrinya bukan berhutang. Istrinya cuma membantu. Jadi istrinya itu hanya menjadi duta besar untuk suami istrinya. Saya tanya sama ibu. Ya, duta besar melakukan negosiasi atau perintah Pak Jokowi. Kalau tadi kesalahan yang tanggung jawab siapa? Jokowi. Nah, itu kira-kira kiasnya. Jelas, Bu? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Syukur, Ustaz. Nah, ini pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana kalau di pesawat, Ustaz? Apakah boleh tetap tayamum dan sholat dan niatnya menghadap kiblat? Iya, kalau misalnya jaraknya sangat jauh 15 jam ya ke Eropa dan semacamnya. Ya, ibu mau wudhu boleh kalau ada air. Ya, tayamum saja di dinding-dinding situ insya Allah. Para ulama tidak ada yang menafikannya itu. Ya, dan salat. Karena jaraknya jauh sekali. Ya, alangkah lebih baiknya kalau kita berangkat, kita berwudhu dari darat, supaya di atas kita langsung sholat begitu masuk waktu. Tapi kalau memang kadar Allah tidak sempat, atau tiba-tiba batal, maka tayamumlah dengan menepuk-nepuk ya dinding-dinding atau menepuk kursi-kursi yang ada di sana. Wallahu a'lam. Ya. Iya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz, menyambung pertanyaan yang tadi tentang sholat, Ustaz. Nah, kalau kelewat asar sudah sampai rumah maghrib itu bagaimana, Ustaz? Tetap sholat asar dulu, asal bukan sengaja. Ya, hadis Bukhari, sholat al-wusta. Nabi ketika perang Khandak, perang Pari, itu berjaga dengan orang musyrik sampai datang waktu maghrib. Ya, dan Nabi mengatakan, ya, semoga Allah melaknat orang-orang musyrik yang menghalangi kita sampai meninggalkan sholat usta, sholat asar. Kemudian Nabi memberitakan azan, Nabi sholat asar, kemudian baru Nabi sholat maghrib dan para sahabat. Allahu a'lam. Ya? Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Pertanyaan sekarang sudah habis, Ustaz. Baik. Ya, Saya kira cukup ya, nanyanya 40 menit itu sudah lama itu. Ya, cukup lama itu. Ya, ya Ustaz. Baik. Kita kan ke Uti Lucy, Ustaz. Ya. Iya, silakan. Iya, para jazakillah khairan. Ini ada yang masuk nih, Ustaz. Kayaknya ada yang masuk lagi, Ustaz. Sebentar ya, ada satu pertanyaan nih, Ustaz. Apakah boleh Sudah sholat cukup, Bu. Saya udah capek, Bu. Oh. Apa? Coba dibacain aja cepat, biar saya jawab cepat juga. Iya, ini Ustadz, apakah boleh sholat di pojokan yang berdebu, bawa sajadah di posisi di Disneyland tidak ada musola, niatnya hadap kiblat, seperti itu bagaimana Kak Ustadz? Pertama, selama tidak ada najis di sana tidak apa-apa, satu. Kalau toh tempatnya kotor dan darurat, kita tidak punya waktu lain kecuali itu tidak apa-apa. Sesuatu yang kita terpaksa melakukannya maka tidak ada dosa bagi kita. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustadz, alhamdulillah. Cuma berdebu saja, debu bukan najis kan? Iya, jadi kalau debu saja tidak apa-apa asal tidak najis ya Ustadz ya. Kecuali di satu ada tai anjing dan semacamnya, lain cerita lagi lah. Ya. Ya. Ya, baik Ustadz, jazakillah khairan Ustadz. Tadi hari ini alhamdulillah Ustadz ya kita telah membahas mengenai menolak ajakan suami ya Ustadz ya. Itu hadis ke-28 ya Ustadz. Bukan ajakan suami. Maksiat. Menolak ajakan suami pada maksiat.
Ya, pada maksiat. Jadi Kalau ajakan suami itu macam-macam ajakannya. Ada yang baik, ada yang nggak baik. makanya kita harus pilah-pilah, kita pun juga harus berilmu ya berarti ya Ustaz. Iya. Ini Ya, ibu ini udah bodoh dibodohin suami, lengkaplah penderitaan. Ya, sudah bodoh dibodohin lagi sama suami. Ya. Jadi intinya kita tuh sebagai wanita atau sebagai istri harus taat kepada suami dan memenuhi setiap keinginannya. Betul ya Ustadz ya? Selama bukan maksiat. Selama bukan maksiat. Dan Tapi kedua sanggup kita lakukan. Nah, tapi kalau kita tetap disuruh maksiat, kita wajib untuk menolaknya Ustadz ya? Wajib menolak. Wajib, bukan hukumnya sunnah, wajib menolak. Ya. Baik Ustadz. Ustadz mau closing statement? Ya, saya kira ibu-ibu menaati suami itu kemuliaan. Selama dalam perkara ketaatan kepada Allah. Siapa wanita mana saja menaati suaminya dalam perkara maksiat, maka dia telah menceburkan diri dalam kehinaan dan neraka. Waliya'udzubillah. Maka tolaklah setiap perintah dan permintaan yang menyelisih syariat. Katakan no pada perkara-perkara maksiat. Dan katakan yes pada perkara-perkara ketaatan dengan syarat kita mampu melakukannya. Karena kata Allah, ittaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Kalau nggak mampu nggak usah. Jelas? Saya kira cukup. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz wa barakallahu fiik. Semoga ini pelajaran yang sangat berharga. Indahnya Islam, suami bisa menjadi surga dan neraka kita. Makanya para bapak juga perlu untuk berilmu, jangan hanya ibunya aja. Insya Allah kita bersama menuju janahnya ya Ustadz ya. Amin Allahumma. Istiqomah dalam ketaatan, dan insya Allah di bulan mulia ini kita semua diampuni dosa-dosanya dan dilipat gandakan ya Ustadz ya. Ustadz puasa Ustadz. Amin. Insya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhir kata kami ucapkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik buat para jamaah yang telah bergabung. Silahkan terus support kajian Ar-Royan dengan berdonasi di atas nama Ukti Farah dan klik untuk ikut di grup kajian Ar-Royan di Instagram Ar-Royan juga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.